Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua sebetulnya sempurna. Kita semua adalah the best version dari diri kita sendiri. Saat ini juga. Karena tidak pernah ada orang lain yang bisa menjadi diri kita sebaik kita. Karena itu sebetulnya menjadi berbeda itu biasa dan bagus. Dan tidak usah berusaha menjadi sama. Karena kemudian kehidupan tidak menarik sama sekali. Dan tidak mungkin. Karena apa yang kita alami berbeda dengan yang dialami oleh orang lain. Dan karena itu juga tidak perlu membandingkan. Apalagi menghakimi. Selain tidak bisa dibandingkan, juga tidak ada ukuran yang sama untuk menghakimi orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri, bersyukur bahwa kita menjadi versi terbaik kita masing-masing saat ini juga. Tidak ada orang lain yang bisa lebih baik menjadi diri kita sekarang, kecuali diri kita sendiri. Karena itu persoalannya bukan apakah saya perlu menjadi lebih baik lagi, tetapi mensyukuri anugerah kehidupan yang memang sangat unik, dengan pengalaman yang pasti berbeda dengan yang dialami oleh orang lain. Dan justru itulah kekayaan dunia ini. Karena tidak ada yang sama, maka kemudian dunia ini menjadi utuh, lengkap, penuh. Sayang bahwa seringkali kita tidak merasa bahwa diri kita itu cukup baik. I'm not good enough. Dan kemudian memaksa diri untuk terus-menerus mengejar sesuatu yang menurut pikiran kita lebih baik. Tidak ada salahnya, tetapi tetap harus handle yourself with care. Pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri, dan kemudian nyaman dengan diri sendiri. Kita memberi makan, memberi perhatian kepada diri sendiri. Jangan keluar terus, memperhatikan sesuatu yang di luar diri kita, sehingga kita lupa memperhatikan diri sendiri. Memperhatikan apa yang bergerak di dalam. Karena kita sibuk mencari sesuatu di luar diri kita sampai lupa meninggalkan diri kita itu seperti cangkang kosong yang tentu rapuh. Padahal justru diri kita ini adalah pusat dari seluruh pengalaman yang terjadi. Tidak ada pengalaman kalau saya tidak sadar dan tidak ada. Karena itu perlu memberi waktu kepada diri kita sendiri. Setiap hari, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Untuk diri sendiri. Masuk ke dalam diri. Menyadari siapa diri kita. Mensyukuri semua rahmat yang kita alami. Sehingga kita tidak terus-menerus tergesa-gesa. Tidak terus-menerus sibuk. Sampai tidak menikmati kehidupan itu sendiri. Salah satu kelemahan zaman ini, kalau bisa dikatakan kelemahan, adalah tergesa-gesa. Sampai-sampai tidak bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu banyak. Kita melewatkan banyak keindahan yang memberi kesehatan, kesembuhan, karena kita tergesa-gesa. Siapa menikmati matahari terbit yang indah? Dengan secangkir kopi hangat, dalam kedamaian, dalam ketenangan, dan rileks. Siapa melakukan itu? Banyak di antara kita yang melewatkannya begitu saja. Siapa menikmati mandi di bawah pancuran dari sumber air yang jernih, yang menyegarkan, meluruhkan semua beban, dan juga rasa lelah yang melekat dalam diri kita. Kita begitu banyak melewatkan begitu saja.
Siapa menikmati sore-sore, angin yang sepoi-sepoi, berjalan berkeliling, menikmati pantai yang teduh. Begitu banyak kita melupakannya. Siapa yang memperhatikan bunga-bunga yang mekar di halaman rumah, di pinggir jalan yang begitu indah? Kita begitu tergesa-gesa, seolah-olah kita ingin mengerjar sesuatu yang sebetulnya hanya pikiran kita sendiri. Malam hari kita pun tidak mengerti sudah buat apa hari ini. Sampai begitu sibuk, tapi tidak tahu apa yang telah dilakukan. Kita begitu tergesa-gesa, ingin sama dengan yang lain. Padahal kita masing-masing berbeda. Kita tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat sejenak, slowing down, lebih pelan sedikit, lebih perhatian sedikit terhadap burung-burung yang berkicau, terhadap angin lembut yang bertiup, matahari yang terbit, hujan yang rintik-rintik, secangkir kopi hangat, percakapan sederhana dengan orang-orang yang kita cintai. Kita begitu sibuk sampai lupa menikmati keagungan, kemewahan hidup ini. Mungkin itulah justru tantangan manusia zaman modern. Tidak tahu lagi bagaimana menikmati kehidupan. Selalu tergesa-gesa, selalu bergerak, dan tidak mempunyai waktu untuk hening sejenak, masuk ke dalam diri, melepaskan semua pikiran dan perasaan, dan kemudian sekedar menarik nafas, menikmati kesadaran kehidupan yang begitu menakjubkan. Menikmati kesederhanaan, sekedar hidup sudah menakjubkan. Dan karena itu menimba kembali kekuatan untuk bisa menghadapi apa saja dalam ketenangan. Bukan dalam ketergesa-gesaan, dalam kecemasan, seolah-olah mau semuanya dikerjakan dalam waktu yang sama. Hentikanlah multitasking. Nikmatilah kehidupan yang memang berlalu begitu cepat. Mengapa kita harus mempercepatnya dengan ketergesa-gesaan? Tidak sempat menikmati keagungan kehidupan. Begitu banyak yang kita lewatkan, keindahan, kedamaian, keteduhan, yang tidak harus kita bayar untuk mendapatkannya. Tapi kita begitu sibuk sampai tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menikmatinya. Slowing down. Cobalah untuk mengatur irama kehidupan kita supaya lebih tenang, lebih santai. Boleh dikatakan malas, it's okay. Justru perlu sekarang ini tahu bagaimana caranya slowing down. Karena nampaknya sudah tidak mengerti lagi bagaimana harus pelan-pelan. Semuanya mau cepat, semuanya mau tergesa-gesa. Yang ujungnya kita sendiri tidak tahu. Karena sebetulnya itu adalah proyeksi dari kegelisahan batin yang tidak bisa tenang. Yang dibutuhkan justru berhenti sejenak, tarik nafas, menikmati rahmat Tuhan yang begitu besar, supaya kemudian bisa menikmati kehidupan ini, pekerjaan, relasi, banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan kepada kita. Kehidupan kita itu mempunyai iramanya sendiri, dalam ketenangan, dalam keheningan, dalam kesabaran. Kalau Anda menanam pohon, Anda akan mengerti betapa alam ini sabar terhadap kehidupan. Betapa kehidupan ini juga sabar terhadap kita. Dari benih, kemudian tumbuh tunas, kemudian membesar pelan-pelan, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, kemudian menghasilkan buah. Dan kemudian kita nikmati. Dan tidak semuanya terus-menerus berbuah. Tidak semuanya terus-menerus berbunga.
Bunga mawar hanya berbunga 1 tahun 1 kali. Ada bulan-bulan yang tidak ada bunga sama sekali, hanya daun dan duri-duri. Tetapi tidak berarti bahwa bunga tidak akan muncul pada saatnya. Dalam kesabaran, dalam ketenangan, dalam iramanya, kehidupan itu teratur, mengatur dirinya sendiri. Mengapa tergesa-gesa? Apa yang kita kejar? Kenapa kita terus pergi keluar? Tidak tenang, menikmati apa yang ada di dalam, dan mensyukuri anugerah yang terus-menerus disediakan oleh Tuhan. Apalagi Tuhan sebetulnya menanti kita di dalam diri kita sendiri, namun kita pergi terus meninggalkannya. Mari kita slowing down, ambil waktu sekali-sekali, setiap hari, pagi hari atau malam hari, untuk duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai kekuatan untuk menghadapi apa saja yang disediakan kehidupan untuk kita. Tidak ada yang perlu dikejar-kejar, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan, juga telah diatur oleh irama kehidupan ini. Tetap maju, tetap bertumbuh, tetapi di dalam ketenangan, di dalam keindahan, dalam irama yang sungguh harmoni dengan irama alam. Alam ini sabar, Tuhan juga sabar, kita juga harus sabar. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.